Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita kembali di kegiatan Rabu Inspirasi bersama saya Lika Aurel Setiawan yang hari ini akan mewawancarai teman-teman kalian yang memenangkan lomba PUBG pada Salatiga Esport Festival. Hai, aku Avan Indra Setadewa dari kelas 9A. Saya Kristiano Wiliardani dari 9C. Saya Nathanael Banyu Biru dari kelas 8B. Saya Agape Abel dari kelas 9B. Saya Joel Edison Santoso dari 9B. Saya mau tanya nih, kalau kalian tuh suka main game apa aja? Biasanya aku suka main PUBG sih. Ya, saya juga suka main PUBG bareng adik saya Nathan. Juga suka main PUBG, biasanya sama kakak saya, terus ada bapak saya biasanya nemenin juga gitu. Saya juga sering main PUBG kalau ada waktu gitu, terus sama Mobile Legends kadang-kadang. Aku singkatnya sama kayak Willy. Selanjutnya, perangkat yang dipakai biasanya pakai apa? Aku pakai HP aja. PC ku kentang. Saya sih HP, sama juga HP. Ya, karena PUBG Android dan PC saya agak gak mumpuni, ya saya menggunakan Android saja. Pakai HP. Yang ketiga, sejak kapan kalian main PUBG? Aku main PUBG itu sekitar tahun hampir akhir 2018. Kurang lebih 4 tahun. Dari tahun 2019. Tahun 2019. Sejak 2020 baru 1 tahun main PUBG. Kalau menurut kalian, PUBG itu apa sih? Ya, menurut saya PUBG itu adalah game Battle Royale yang bergenre FPS atau first person shooter, yang kita harus bertahan hidup dengan mencari senjata. Kurang lebih ada 5 map, yaitu ada Sanhok, Vikendi, Miramar, dan Erangel. Satu lagi ada Livik. Kita ngeluting, ngambil senjata gitu, dan kalau ketemu musuh itu harus kita, ya mungkin sadis ya bahasanya, harus kita bunuh sih. Ya kill, tapi kan game ya, jadi enggak apa-apa gitu. Intinya harus bertahan dengan barang-barang yang kita miliki sampai akhir match, sampai yang sisa tuh tinggal kita. Nah, kalau tinggal kita, itu berarti kita dinyatakan menang. Menurut kalian yang spesial dari PUBG itu apa sih? Pertama itu grafiknya lumayan HD ya. Terus ada pintunya juga, gak kayak game sebelah. Kolaborasi sama event-eventnya juga menarik sih. Karakternya nggak kaku. Gameplaynya gampang, variasi settingannya juga banyak lah. Kalian ada senjata favorit gitu nggak ya? M4 sama sniper sih, sniper apa aja aku enak mainnya. M4 sama UMP. Lebih ke M4 sama M16. M4 dan UMP untuk membantu teman dari belakang, istilahnya support. SMG ya sama AR. Nah, seberapa sering sih kalian bermain PUBG itu? Kalau dulu awal-awal sering pakai banget, sampai kadang lupa belajar, soalnya kan terpesona, wah PUBG bagus nih gamenya, punya temen banyak kan PUBG. Tapi makin kesini udah mulai jarang sih, soalnya kelas 3 pelajarannya ya gitu pokoknya. Sama juga kayak Andra. Dulu sih lumayan sering, soalnya kan banyak teman main PUBG. Dulu tuh PUBG itu lagi seru-serunya, ya pasti sering main bareng. Ya, saya juga main sama ayah saya dan adik saya bertiga dari dulu. Kalau ada teman boleh main juga. Dulu juga lumayan sering sih, tapi sekarang udah mulai ngurangi juga. Kalau menurut kalian dinilai diri kalian tuh saat bermain PUBG tuh berapa gitu, dari 1 sampai 10? 8,5 lah. Ya soalnya aimku juga nggak keras banget ya. Kadang aim juga masih melebar kemana-mana, nggak on point lah. Terus kadang juga masih ngeyel juga. Ya masih kadang emosi dikit. Nggak mau sombong aja ini ya. 7 karena saya masih kadang tremor atau panik kalau ada musuh gitu. Saya sih 7,5 aja.
itu aim saya belum on point, apalagi cruiser-cruisernya belok-belok sendiri nggak tahu kemana itu. Kalau main tuh suka bingung sendiri. Oh iya jelas. 5. Karena apa ya, aku tuh mainnya beban 7,8 lah. Iya, kalau by one masih kalah lah sama banyak orang, terus belum banyak jam terbang ya lah. Kalau boleh diceritain gimana sih terbentuknya tim kalian tuh? Waktu itu sih aku lagi pergi, terus Andra itu ngecat aku WA, Jo mau ikut lomba PUBG gak? Ini sampai dipaksa-paksa aku. Andra tak pikir sih, terus akhirnya ikut Andra. Tahu ya dari teman saya sendiri, Daniel, dan saya bilang itu ke Andra ini. Akhirnya Andra memutuskan untuk ikut, dan dia bertanya ke salah satu guru Pak itu. Beliau bilang ikut aja, nanti biar saya yang tanggung jawab untuk tim, biaya pendaftaran yang ditanggung oleh Pak itu. Jadi tim ini kebentuknya tuh gara-gara dulu aku kenal Abel lagi kan, SMP ketemu lagi karena SD-nya pisah, TK-nya bareng tuh. Terus tahu dia main PUBG, akhirnya kita mabar. Awalnya cuma berdua, terus akhirnya aku nambah Joel ikut. Habis itu karena ada Nathan juga kan, adiknya Abel juga main, jago juga sih. Nah itu akhirnya udah ikut. Habis itu main sampai kelas meeting. Terus aku lihat Willy aku perhatiin jago mainnya. Akhirnya terus juga kadang-kadang juga tak ajak main sih. Habis itu begitu tahu ada lomba, akhirnya kita berlima ini inisiatif bikin tim. Peran atau role kalian itu masing-masing apa ya? Kalau aku sendiri raser atau tugasnya itu ngeras musuh yang biasa ada di rumah, terus atau di apartemen gitu. Biasanya aku maju duluan, terus di backup support. Ya, saya sebagai IGL atau in-game leader untuk memimpin tim dan mengkoordinasikan untuk seperti menabrak kompon dan membantu jalannya rotasi tim, dan scouting atau memantau keadaan musuh, keadaan peperangan di setiap medan seperti low ground atau high ground, ya kurang lebih seperti itu. Ya saya jadi support itu ya bantu raser lah. Ya jaraknya ya jangan begitu jauh dari raser. Kalau raser begitu knock, saya bisa langsung backup atau langsung saya revive. Raser seperti sama Joel. Sniper, tapi sniper tuh hitungannya juga support. Cuma bedanya yang membedakan support sniper sama support biasa itu, kalau support sniper pasti dia pasti nge-backupnya dari jarak jauh, entah mau pakai AR, M4 atau mau pakai sniper. Biasanya aku yang ngenokin dulu baru kita maju ke tempat lawan gitu. Nah, ini diceritain boleh ya pengalaman pertandingan kemarin tuh kayak gimana sih? Di pertandingan pertama sih waktu itu tim sudah berjalan lancar, tapi pas di pertengah pertandingan tuh Abel tuh udah bilang untuk cari kapal. Udah ketemu kapal, tapi Andra tuh nyayal lewat jembatan aja. Terus akhirnya aku sama Andra itu mati duluan sama Nathan. Ada 4 match ya, 2 itu Miramar. Waktu di Miramar juga udah dapat lumayan poin, tapi belum begitu maksimal. Terus kami diberitahu kita sudah di top 6. Ya masih jauh poinnya dari top 1 ya. Terus kami ya match 34 main santai, begitu santai, nggak begitu serius, tapi konsisten. Entah kenapa match 34 tuh chicken dan mendapatkan banyak kill, terus ngebut lah poinnya sampai juara 2. Begitu tahu match 3 itu Sunhawk itu kan nggak perlu sniper karena mapnya itu kan buat close combat. Akhirnya aku maksa Willy main, tak suruh main, akhirnya dia mau. Nah selama mereka main berempat ini, mereka tuh tak ajak ngobrol aja, ngimbangin antara serius sama santai mainnya. Akhirnya ke bawah chicken. Match 4 juga gitu, cuma bedanya match 4 lebih serius lah, lebih ada kompetitifnya gitu. Ya akhirnya jadilah juara 2.
Nah, ada nggak sih pengalaman menarik yang dialamin kemarin? Jadi waktu itu kita lagi main terus ya intinya buat lucu-lucuan aja sih. Kalau match keempat tuh pas udah selesai itu kan aku nyari musuhnya toh, pas playzone-nya tuh udah ndak ada. Nah, darahku tinggal merah lah segini. Terus aku taruh HP ku, aku udah pasrah toh ndak menang gitu. Ternyata menang toh. Aku tremor. Terus aku dipegangin sama Andra tanganku. Nah, perasaan kalian pas tahu kalian juara 2 tuh gimana sih? Seneng banget karena di match keempat tuh kita tuh udah pasrah banget soalnya ya darah Willy juga udah tipis, Zona juga udah sakit ya, ini nggak nyangka sih bakal dapet juara 2. Perasaanku senang dan kaget juga karena dapat juara 2 karena tim ini adalah kerja keras dari tim kami. Sedih sama seneng karena apa? Karena juara 1 sama juara 2 tuh poinnya kaceknya 2. Satu ting awal. Dari kalian ada nggak sih tips main PUBG gitu? Kalau tips main PUBG, aku ya banyak-banyak latihan di TDM. Itu tim deathmatch tuh, kayak tim per tim itu, latihan close combat gitulah, sama kadang-kadang solo squad di klasik supaya tahu kesalahannya kita. Juga ini sih, kalau mau jadi pemain bagus tuh ada baiknya mengurangi toksik lah, jangan toksik banget. Main fun aja, nggak usah mandang KD atau apa gitu. Nah, kalau ada yang disebutnya newbie atau baru-baru main atau baru download, ya belajar 2 jari dulu. Kalau 2 jari sudah agak mantap, ketiga jari udah mantap, keempat jari ya gitu aja. Terus belajar hero, terus cari-cari sensi kalian di training atau di cirpak tuh. Tapi kalau cirpak yang rusuh jadi mending di area ya. Perbanyak main tapi jangan ninggalin waktu belajar kalian, waktu membantu orang tua kalian. Ya ingat itu, jangan sampai ninggalin ya, waktu itu penting ya. Jangan buat main game terus. Kalau kalian udah jago lah istilahnya, udah menguasai dari segi giroskop, sensitivitas, terus attachment, senjata, dan semacam dodging atau gocekan seperti itu. Yang paling penting adalah jangan panik. Kalau panik kalian itu pasti yang sudah kalian pelajari semuanya bakal nggak berguna lagi. Kalau di rush musuh jangan panik aja sih, konsisten aja hadapi musuh itu ya, jangan ninggalin belajar juga. Nah, tips dari kalian buat bagi waktu belajar sama main game tuh gimana sih? Aku sih biasanya main tuh kalau ada waktu luang sama habis belajar sore gitu ya, main bareng Andra, bareng Abel juga, bareng Willy, kadang bareng Vincent, terus kadang bareng random, nek nggak solo squad. Ya kalau misal kalian disuruh orang tua ngapain gitu nggak apa, tinggalin dulu nggak apa-apa. Kalian mati itu nggak apa-apa ya kan, kalian kan nggak ada ruginya kan main gitu. Itu mati gitu kan nggak kebawa sampai ke kehidupan nyata gitu. Lebih baik membantu orang tua kalian ya, dan jangan lupa belajar dan lupa ngerjain PR juga ya. Kalian punya impian nanti bilang sama orang tua mau ini, nanti kan kalau misalnya kalau selesai PTS nilainya bagus-bagus kan, orang tua kalian kan senang, nanti misalnya bisa dibeliin gitu. Tanggapan kalian ada ekstra e-sport di Kris Yusa tuh apa ya? Ya bagus lah, biar nanti kalau ada lomba banyak yang ikut, ada 2 tim gitu, tim lapisan gitu. Menurut saya bagus karena mengikuti perkembangan zaman sekarang, karena e-sport sudah menjadi cabang olahraga resmi di Indonesia. Dapat hadirnya generasi-generasi baru setiap tahunnya. Misalnya kami nanti sudah lulus, ada tim lain selain kita yang dapat menggantikan kita ke depannya. Sekian untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di sana. Dadah.